Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkia Safitri dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah kewirausahaan dengan tema kewirausahaan dan judul kewirausahaan dan wirausaha. Pertama, saya akan bertanya apa itu kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Dalam lampiran keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, mencantumkan bahwa kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan serta menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Jadi kewirausahaan menunjuk kepada sikap mental yang dimiliki seorang wirausaha dalam melaksanakan usaha atau kegiatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari kewirausahaan. Pertama yaitu meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas. Kedua, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, membudayakan semangat sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan pelajar dan masyarakat yang mampu, handal, dan unggul. Keempat, menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap para siswa dan masyarakat. Selanjutnya ada manfaat kewirausahaan. Kewirausahaan memiliki 4 manfaat sosial, yaitu pertama, memperkuat pertumbuhan ekonomi, menyediakan pekerjaan baru dalam ekonomi. Ekonomi saat ini adalah tanah yang subur bagi wirausahawan, misalnya permintaan pelayanan sektor jasa meledak. Lalu kedua, meningkatkan produktivitas, yaitu kemampuan untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa. Ketiga, menciptakan teknologi, produk, dan jasa baru, yaitu seperti komputer digital, mesin fotokopi, laser, atau power steering. Lalu yang keempat, mengubah dan meremajakan persaingan pasar, yaitu pasar internasional menyediakan peluang kewirausahaan. Di nextnya yaitu ada ruang lingkup kewirausahaan. Ruang lingkup kewirausahaan sangat luas sekali. Secara umum, ruang lingkup kewirausahaan adalah bergerak dalam bisnis. Jika diuraikan secara rinci, ruang lingkup kewirausahaan bergerak dalam bidang 1. Lapangan agraris, seperti di pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Kedua yaitu lapangan perikanan, seperti pemeliharaan ikan, penetesan ikan, makanan ikan, dan pengangkutan ikan. Ketiga yaitu lapangan peternakan, seperti bangsa burung atau unggas, lalu ada bangsa binatang menyusui. Keempat yaitu lapangan perindustrian dan kerajinan, seperti industri besar, industri menengah, industri kecil, dan pengrajin. Di pengrajin itu ada pengolahan hasil pertanian, pengolahan hasil perkebunan, pengolahan hasil perikanan, pengolahan hasil peternakan, dan pengolahan hasil kehutanan. Kelima yaitu ada lapangan pertambangan dan energi. Keenam ada lapangan perdagangan.
yang termasuk yaitu sebagai pedagang besar, sebagai pedagang menengah, dan sebagai pedagang kecil. Ketujuh yaitu lapangan pemberi jasa, seperti sebagai pedagang perantara, sebagai pemberi kredit atau perbankan, lalu sebagai pengusaha angkutan, dan sebagai pengusaha hotel serta restoran. Lalu di next-nya yaitu apa itu wirausaha? Entrepreneur berasal dari bahasa Inggris artinya usahawan atau pengusaha. Usahawan atau pengusaha dalam aktivitas sehari-hari disebut juga dengan pebisnis. Pengertian wirausaha adalah seorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan upaya meliputi kepandaian mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih tinggi. Next-nya ada karakteristik wirausaha. Menurut Meredith, 1996 mengemukakan ciri-ciri dan watak kewirausahaan seperti berikut. Yaitu di nomor 1, ciri-cirinya adalah percaya diri. Wataknya itu keyakinan, kemandirian, individualitas, dan optimisme. Lalu di nomor 2 ada ciri-cirinya berorientasikan tugas dan hasil. Wataknya itu seperti kebutuhan akan prestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, energik, dan memiliki inisiatif. Ketiga, ciri-cirinya adalah pengambilan resiko. Wataknya itu memiliki kemampuan mengambil resiko dan suka pada tantangan. Yang keempat yaitu kepemimpinan. Wataknya itu bertingkah laku sebagai pemimpin, bergaul dengan orang lain, suka terhadap kritik dan saran yang membangun. 5. Keorisinilan atau keoriginal, yaitu wataknya adalah memiliki inovasi dan kreativitas tinggi, fleksibel, serta bisa dan memiliki jaringan bisnis yang luas. Lalu nomor 6, ciri-cirinya adalah berorientasi ke masa depan. Wataknya itu persepsi dan memiliki cara pandang atau cara pikir yang berorientasi pada masa depan. Ketujuh yaitu ciri-cirinya jujur dan tekun. Wataknya itu memiliki keyakinan bahwa hidup itu sama dengan kerja. Selanjutnya itu ada sebab-sebab kegagalan dalam berwirausaha. Dalam berwirausaha tentunya mengalami pasang surut dalam melaksanakannya. Adapun penyebab-penyebab suatu usaha mengalami kegagalan adalah sebagai berikut. Pertama yaitu kurang ulet dan cepat putus asa. Sedangkan wirausaha harus dituntut untuk rajin, tekun, sabar, dan jangan putus asa. Lalu kedua yaitu kurang tekun dan teliti. Ketiga yaitu kurangnya pengawasan. Keempat yaitu pelayanan yang kurang baik. Kelima yaitu tidak jujur dan kurang cekatan. Keenam yaitu kurangnya inisiatif dan kurang kreatif. Ketujuh itu kekeliruan dalam memilih lapangan usaha. Kedelapan itu banyaknya pemborosan dan penyimpangan. Kesembilan itu kurang dapat menyesuaikan dengan selera konsumen. Kesepuluh, sulit memisahkan antara harta pribadi dengan harta perusahaan. Kesebelas, mengambil kredit tanpa pertimbangan yang matang. Ke-12, memulai usaha tanpa pengalaman dan modal. Dan yang terakhir yaitu kekeliruan menghitung harga pokok. Dalam melakukan suatu usaha, penjualan harus menghitung berapa banyak harga pokok. Oke, itu saja dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.